Jadikan curhat melalui teks ini, melalui chatting ini hanya sebagai sarana untuk merilis tekanan-tekanan sesaat Anda. Jangan menjadikan itu sebagai kebiasaan dan jangan sampai Anda kecanduan untuk chatting. Halo, jumpa lagi teman-teman dengan saya Edi Sagius dari Boundaries Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang teknik curhat dengan chatting ya, yang untuk fungsi writing therapy. Writing therapy dengan teknik curhat ini atau lebih kita kenal dengan istilah chatting ini merupakan solusi instan ya untuk mengatasi beban-beban psikologis kita manakala kita tidak bisa mendapatkan bantuan profesional secara cepat. Walaupun saat ini sebenarnya semua layanan konsultasi itu sudah bisa dilakukan secara online ya. Tetapi jika Anda misalnya terhalang untuk melakukan pilihan tersebut, Anda bisa menggunakan teknik chatting ini untuk mengurangi beban-beban psikologis Anda secara instan. Nah, ada plus minusnya chatting ini. Jadi sejak awal Anda harus memahami beberapa hal yang akan saya garis bawahi di video kali ini. Saran pertama saya adalah pilih teman, kolega, sahabat, atau saudara yang terdekat. Ini bisa teman di tempat kerja, teman di sekolah, teman di kampus, teman di lingkungan. Ya. Yang pasti Anda perlu mengenal mereka dengan baik sebelum Anda curhat dengan mereka. Karena kalau Anda curhat kepada orang yang tidak tepat, ini nanti ada risikonya. Yang kedua, Anda bisa memilih orang-orang dengan hubungan profesional. Ya. Nah, ini contohnya misalnya, Anda punya seorang business coach, punya seorang mentor, Anda punya seorang instruktur yang mana Anda cukup dekat dengan mereka. Anda bisa meminta waktu untuk menumpahkan unek-unek Anda. Tetapi dengan catatan, Anda harus membuat kesepakatan dulu. Ya. Ini sebenarnya berbeda dengan konsultasi profesional. Kalau curhat ya namanya curhat ya sebenarnya hanya tempat untuk sharing aja ya, bukan dalam konteks hubungan profesional. Walaupun mungkin sehari-hari Anda ada hubungan profesional dengan mereka. Nah, pilihan curhat dengan orang-orang yang punya hubungan profesional dengan kita itu kadang-kadang ada kelebihannya. Ya, misalnya dulu ketika saya punya seorang business coach, apa yang bisa kita konsultasikan atau kita sharingkan atau kita curhatkan kepada coach kita itu tidak hanya masalah pekerjaan. Kadang-kadang kita bisa minta izin untuk menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya, walaupun tentu saja semua nasihat ataupun masukan dalam konteks curhat seperti ini memang ada keterbatasannya. Yang lain ya keuntungannya memang orang-orang dengan hubungan profesional seperti itu mereka sudah terbiasa untuk memberikan saran-saran yang profesional walaupun tidak dalam konteks pekerjaan. Yang ketiga, pilih orang yang dapat dipercaya walaupun itu orang-orang di sekeliling Anda atau orang-orang terdekat Anda. Karena apa? Tidak semua orang bisa menyimpan rahasia dari apa yang ingin kita curhatkan ke mereka, ya. Apalagi ini nanti curhatnya dalam bentuk texting, Anda menulis ya. Kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang nanti di screenshot terus kemudian tersebar kan bahaya kan, sering terjadi kesalahan curhat ya. Kesalahan curhat lewat chatting ini adalah semua yang kita sampaikan di dalam chatting itu terekam ya. Bisa direkam oleh orang dan sangat mungkin untuk tersebar ya. Mungkin kadang-kadang orang yang diajak curhat itu juga tidak bermaksud buruk atau tidak sengaja, tetapi bisa saja itu konten atau isi dari curhatan kita itu menyebar kemana-mana. Kalau udah kayak gitu nanti bisa jadi bermasalah. Keempat, pilih waktu yang tepat ya. Maksudnya begini, ketika Anda ingin curhat kepada teman atau sahabat atau mentor Anda, nah Anda harus tahu persis waktu yang tepat untuk mereka, bukan hanya waktu yang tepat untuk Anda. Karena mereka mungkin tidak sedang dalam posisi yang siap untuk menerima curhatan Anda ya, karena mungkin karena kesibukan, karena berbagai masalah-masalah pribadi juga, atau beberapa hal yang harus mereka kerjakan secara lebih
prioritas ya, jadi mungkin tidak bisa serta-merta menerima curhatan kita. Nah, kalau dalam posisi seperti itu ya, tipsnya adalah Anda minta izin atau bertanya lebih dulu apakah yang bersangkutan sibuk atau enggak. Kalau misalnya enggak ya, Anda bisa langsung minta izin untuk menyampaikan unek-unek Anda. Yang kelima yang harus Anda perhatikan, curhat dengan teks ini dengan cara menuliskan hal-hal yang ingin Anda tumpahkan kepada rekan-rekan atau sahabat atau orang dekat Anda ini adalah sifatnya harus tidak membebani mereka. Ya, kenapa? Ya, pada prinsipnya semua orang tidak mau ketambahan beban, ya, walaupun dari orang-orang terdekatnya. Jadi, sejak awal Anda harus membatasi hal-hal apa yang ingin Anda sampaikan dan Anda harus timbang betul supaya hal itu tidak membuat mereka terbebani. Kadang begini, kadang sahabat-sahabat kita, teman-teman kita itu sangat baik sekali dan tidak enakan sama kita sehingga kita tumpahin dengan segala macam keluhan itu mereka ya oke-oke saja. Tetapi apa yang terjadi kadang-kadang setelah kita curhat kepada mereka, semuanya kita buka, mereka perasaannya ingin membantu itu besar tetapi kadang-kadang tidak mampu. Nah, apa yang terjadi? Mereka kadang-kadang justru malah terbebani oleh curhatan kita itu. Ya, jadi langkah bijaksananya adalah kalau Anda menggunakan teknik curhat ini untuk merilis semua beban-beban psikologis Anda harus sejak awal semacam membuat kesepakatan untuk tidak membuat mereka terbebani, ya. Atau Anda bisa sampaikan, ya ini aku hanya sekedar cerita saja, tidak perlu terlalu kamu pikirkan atau apa. Nah, seperti itulah ya. Yang penting mereka tidak ketambahan masalah dari masalah kita. Yang keenam, pilah rahasia apa saja yang akan Anda curhatkan, ya. Karena ingat, siapapun di luar diri kita itu bisa secara sengaja atau tidak sengaja menyebarkan apa yang kita curhatkan itu. Apalagi ini sifatnya teks, ya. Teks atau mungkin bisa juga Anda menyertakan bukti-bukti, gambar atau foto atau apa. Kalau di dalam gadget itu kan semuanya terekam, semuanya bisa berpindah tangan, ya. Mungkin orang yang kita ajak curhat itu tidak sengaja, ya, membuka handphonenya, terus kemudian suatu saat ada orang lain yang membuka dan orang lain baca, akhirnya orang lain juga tahu. Atau handphonenya misalnya hilang, terus kemudian ditemukan orang dan isinya dibaca orang lain, itu kita juga tidak tahu. Atau si teman yang kita ajak curhat itu merasa itu informasi yang tidak terlalu rahasia, makanya dia forward ke sana atau dia konfirmasi ke sana, ke sini. Nah, itu bisa menjadi masalah. Jadi, sejak awal ketika Anda mau curhat, Anda sudah harus menetapkan sendiri pada level mana hal-hal yang ingin Anda curhatkan itu, ya. Level kerahasiaannya sampai pada tingkat apa, gitu ya. Jangan sampai Anda mencurahkan sesuatu yang terlalu amat sangat rahasia, ya, mungkin yang bisa membawa konsekuensi-konsekuensi berat terhadap Anda maupun teman Anda. Jadi saran saya adalah jauh lebih hati-hati, ya, kalau untuk curhat dengan menggunakan teks ini. Yang ketujuh, tetapkan batas-batasnya sejak awal, ya. Maksudnya begini, curhat itu biasanya membuat kita itu jadi semacam terhanyut untuk menumpahkan semuanya. Kadang kita cerita tanpa sadar, kita tumpahkan apapun yang kita rasakan, ya, sehingga tanpa sadar orang yang kita ajak curhat itu sudah merasa capek, bahkan mungkin bosan atau bahkan merasa terganggu. Nah, ini Anda sendiri yang sudah harus mengatur, ya, kepekaannya untuk mengukur ini sudah kebablasan atau enggak, ya. Salah satu caranya adalah menentukan durasinya, ya. Curhat nggak perlu lama-lama, mungkin 15 menit, 30 menit, ya. Karena kalau ngetik sudah sampai setengah jam, 1 jam itu juga pasti capek. Beda kalau misalnya kita telepon itu bisa bahkan berjam-jam, ya. Nah, testing ini model curhat yang sebenarnya agak spesifik karena ketika kita menulis kita bisa mengalirkan perasaan-perasaan kita di dalam teks tersebut dan ya kadang-kadang efeknya bahkan lebih
lebih greget itu ketimbang telepon biasa gitu. Nah, batas-batas ini juga menyangkut seperti ini ya. Misalnya Anda curhat dengan lawan jenis. Nah, ini potensinya untuk jadi berbahaya tinggi ya, dalam artian kalau curhat terhadap lawan jenis itu ya kita tahulah ya, praktek selama ini sangat mungkin untuk membuat orang si lawan jenis ini jatuh simpati kepada kita ya, pengen membantu, pengen menarik Anda dari beban tersebut segala macam. Nah, pada akhirnya itu menimbulkan kedekatan tersendiri ya. Nah, kedekatan itu yang nanti mungkin bisa membuahkan hubungan-hubungan yang tidak semestinya ya. Kadang hanya berawal dari rasa simpati saja, tetapi bisa berlanjut ke hubungan-hubungan yang tidak semestinya ya. Jadi Anda harus menetapkan batasan-batasan itu sejak awal, karena bisa saja Anda tidak bermaksud untuk meminta simpati atau meminta dukungan yang lebih lagi dari teman curhat Anda itu, tetapi pihak yang di sananya mungkin ingin menjadi penolong, ingin menjadi pahlawan buat Anda, karena mungkin ya kita nggak tahu kalau tiba-tiba muncul rasa tertarik bla 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 gitu. Nah, itu biasanya awal dari permasalahan baru. Yang ke-8 itu menyambung yang tadi, Anda harus tahu kapan berhenti ya, kapan men-stop curhat itu ya. Karena apa? Kadang-kadang ya kita curhat itu bisa benar-benar kebablasan, bisa keterusan, dan bahkan kita bisa kecanduan ya. Nantinya ketika kita mendapatkan rasa nyaman, rasa aman, rasa terlepas dari segala macam beban dari teman atau orang yang kita ajak curhat itu bisa loh menimbulkan semacam, dalam tanda kutip, kecanduan ya. Ada semacam ketergantungan ya. Kalau Anda tidak curhat ke sana, Anda belum. Kalau Anda tidak bicara ke teman ini, serasa ada yang serasa ada yang kurang ya, sehingga Anda selalu berusaha untuk ke sana ya. Sudah muncul gejala-gejala adiktif ya untuk bisa mendapatkan bantuan atau bukan rangkulan ya. Jadi ada semacam ketergantungan untuk selalu mendapatkan pandangan, saran, masukan, atau sekedar afirmasi, atau sekedar persetujuan dari teman yang kita ajak curhat itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda harus ingat batasnya ya. Karena apa? Kalau Anda sendiri sudah sangat tergantung kepada pihak di luar, itu nanti pasti menimbulkan masalah baru. Yang ke-9, lebih waspada kalau curhat dengan lawan jenis. Kenapa? Kadang-kadang pada prakteknya itu memang seperti ini. Orang-orang yang berbeda jenis. Teman-teman atau kolega lawan jenis itu kadang-kadang terasa bisa lebih empati gitu ya, terasa lebih ngemong, terasa lebih membuat kita tenang gitu ketika kita melakukan curhat ya. Entah itu orang-orang terdekat kita, kolega kita, teman kantor, atau bahkan orang-orang yang tadi saya sebut punya hubungan profesional ya. Kalau orang yang kita curhatin dengan teks ini lawan jenis ya, Anda tingkatkan kehati-hatian itu, karena ya ini sudah sering terjadi memang ada hubungan-hubungan yang tidak legal itu berawal dari proses curhat seperti ini. Ya. Bukannya nggak boleh, ya saya hanya menyampaikan Anda perlu meningkatkan kewaspadaan sehingga Anda nanti bisa menjaga rahasia yang akan dibagikan itu sampai pada tahapan mana saja. Kemudian Anda juga tahu batas-batasnya sampai di mana. Ini masalah pengendalian diri ya. Siapapun bisa jatuh ke dalam masalah-masalah relasi seperti ini ya. Jadi berhati-hati itu jauh lebih baik. Yang ke-10, pahami bahwa semua pandangan, saran atau nasihat
dari teman curhat kita ini sebenarnya bukan pandangan profesional. Jadi di sini biasanya tidak ada persoalan jaga jarak atau apa. Pendapat-pendapatnya biasanya pendapat-pendapat pribadi. Karena apa? Kalau Anda ingin mendapatkan saran profesional itu kan memang ada syarat-syaratnya, ada pakem-pakem, ada metodenya yang harus dipenuhi. Nah, karena ini kita menempatkan orang-orang yang kita ajak curhat ini sebagai sahabat dekat, sebagai teman untuk berbagi, ya biasanya pandangan-pandangannya adalah subjektif. Nah, kalau pandangan subjektif berarti itu tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka, ya. Jadi belum tentu semuanya cocok dengan Anda. Jadi Anda harus pilah-pilah sendiri, Anda harus jeli dan kemudian tahu mana yang bisa dijalankan, diaplikasikan atau mana yang hanya sekedar Anda tahu saja, ya. Karena ya sifatnya memang bukan pandangan dari profesional. Nah, teknik chatting untuk merilis semua beban kita ini memang punya keunggulan, ya. Keunggulannya adalah Anda bisa melakukan itu kapan saja, ya. Dan kalau Anda punya banyak sahabat dekat, itu juga akan lebih mudah. Anda bisa minta waktu kepada mereka, dan biasanya kalau namanya sahabat dekat, mereka akan selalu siap untuk mendengarkan segala macam keluh kesah Anda. Yang kedua, texting, curhat dengan texting ini Anda nanti bisa baca ulang. Kemudian di situ mungkin ada proses perenungan ulang atas semua yang didiskusikan itu, dan ini mungkin juga akan lebih membuat Anda lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan tahu menempatkan semua yang dicurhatkan itu di posisi apa. Nah, sebenarnya teknik chatting ini menggantikan teknik yang dulu-dulu kita lakukan di zaman-zaman saya ini, orang-orang lama itu menggunakan surat, ya. Kalau dulu kan nggak ada, kita nggak bisa pakai WA, nggak bisa pakai SMS, ya. Nah, kalau dulu kan harus tulis tangan pakai surat, ya. Sebenarnya ini mediumnya saja yang berganti, tetapi aslinya fungsinya sama, yaitu sebagai tempat untuk berbagi. Nah, hal penting juga yang ingin saya sampaikan, jadikan curhat melalui teks ini, melalui chatting ini hanya sebagai sarana untuk merilis tekanan-tekanan sesaat Anda, ya. Jangan menjadikan itu sebagai kebiasaan dan jangan sampai Anda kecanduan untuk chatting ini. Karena kemungkinan nanti kalau sudah kecanduan, kalau sudah nggak bisa ditinggalkan ini chattingnya ini, nanti ya Anda pasti menghadapi masalah-masalah baru. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, Anda like, Anda komen, dan Anda subscribe channel saya, dan silahkan untuk membagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan konten ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga Anda selalu